Kalau 2024 umat Islam gagal, habis sudah. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Myanmar, bisa terjadi di Indonesia. Manakala umat Islam buta politik. Ini benar-benar ini luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 opsi ini ternyata ini Pak, mereka kan sudah pede banget malah, tapi ternyata ada info intelijen, info A1. Apa? Ternyata mereka menyiapkan jet pribadi. Kalau nanti akan terjadi betul, kekhawatiran itu akan terjadi, mereka akan meninggalkan Indonesia. Dan ini info A1. Mereka siap dengan jet pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tak henti-hentinya Ustadz yang satu ini melakukan provokasi terhadap umat Islam dengan menyebarkan fitnah keji. Lepas dari satu fitnah, ganti fitnah yang lain, seperti sebuah siklus fitnah yang terus berputar-putar. Ironisnya, Ustadz tukang fitnah ini dibangga-banggakan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebagai sosok yang mampu melakukan perubahan yang berkeadilan. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan di akun Twitternya @anisbaswedan pada tanggal 26 Mei 2023 yang lalu saat menghadiri acara Istighosah Kubro di pesantren Darul Mutakin Turen Malang beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah bersyukur bisa sowan sekaligus mengikuti Istighosah Kubro di pesantren Darul Mutakin Turen Malang yang diasuh Kiai Haji Ahmad Ridwan bersama warga Nahdliyin lainnya dalam rangka tirakat serta mendoakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan silaturahmi ini kami senang sekali bisa berbagi pandangan terkait perubahan yang berkeadilan, keadilan yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua dalam semua urusan, dalam setiap keseharian. Belakangan hal ini absen dan inilah yang ingin kita kembalikan di Republik ini. Kami analogikan dengan kehidupan petani. Jangankan bicara kesejahteraannya, hari ini para petani itu bahkan tak bisa menabung sama sekali. Mereka sering sekali tekor. Fenomena ini terjadi menahun, sehingga dianggap biasa. Bukan sebuah masalah. Padahal ini permasalahan yang harus diselesaikan sebagai bangsa. Kemudian caranya supaya adil, petani yang menanam mendapat rezeki yang cukup, yang berjualan juga dapat cukup, dan yang membeli juga merasakan kepuasan. Itu yang namanya adil. Ini harus kita kerjakan bersama. Tweet Anies di akun Twitternya. Nah, padahal faktanya Ustadz ini dikenal sebagai provokator, tukang kompor, dan tukang fitnah ulung. Ia pernah memfitnah kalau PBNU menjalankan proyek adu domba umat Islam yang didanai Kementerian Keuangan sebesar 20 triliun rupiah. Kata Ustadz ini sebanyak 1,5 triliun rupiah ditagih PBNU ke Menteri Keuangan dan akhirnya dikasih Kementerian Keuangan. Ia juga pernah melontarkan fitnah keji kalau pemerintah Cina memerintahkan Jokowi untuk menumpas umat Islam melalui aksi hard power dengan memperalat BRIMOB, Densus 88, BIN, pasukan BIN hingga Wakapolri menjadi bagian pemerintah yang selama ini memusuhi umat Islam. Cukupkah sampai di situ? Siapa bilang? Ustadz ini juga pernah menyebut kalau Cina menyediakan dana sebesar 300 triliun rupiah untuk menghabisi Anies Baswedan. Akhirnya stasiun televisi ditutup, semua buzzer dikerahkan, termasuk Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko,
disebut-sebut ikut bergerak untuk menghabisi Anies Baswedan. Namanya Ustadz Andri Kurniawan. Ia dikenal sebagai Ustadz garis keras yang sangat militan dalam mendukung bakal capres Anies Baswedan. Yang terbaru, ia kembali melontarkan fitnah keji kalau Jokowi telah menyiapkan 3 skenario untuk mempertahankan kekuasaan dan menyelamatkan diri. Pertama, mempertahankan kekuasaan dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Kedua, menunda pemilu. Jika kedua langkah tersebut gagal, Jokowi dan 9 naga yang menjadi kroni oligarki siap-siap kabur menyelamatkan diri dari Indonesia melalui jet pribadi yang telah dipersiapkan. Aduh. Nah sekarang bagaimana nanti 2024? Ini pertanyaan besar kita. Apakah umat Islam nanti seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta? Ini benar-benar luar biasa. Apalagi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan sebuah seminar mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyampaikan untuk membeli Indonesia, oligarki atau 9 naga cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli, cukup 50 triliun. Akan tetapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 9 naga untuk menghadapi Pak Anies Baswedan menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Berarti kesimpulannya, Indonesia dan Pak Anies Baswedan di mata Cina lebih berbahaya. Siapa Pak? Menurut kacamata Cina, antara Indonesia dan Pak Anies lebih berbahaya Pak Anies Baswedan. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kepemimpinan, konsep imamah itu sangat-sangat besar implikasinya. Makanya kenapa Cina berani menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi pemimpin Islam di Indonesia. Ini harus dijadikan cambuk bagi umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada pertemuan elit di Pulau G. Pertemuan elit di Pulau G. Nggak usah saya sampaikan siapa-siapanya, karena itu kode etik. Tapi isinya saja, ini informasi intelijen. Yang pertama, opsi yang pertama, oligarki yang sudah menguasai Indonesia ini mengeluarkan opsi yang pertama, penambahan kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Presiden proksi. Dan tiga opsi ini terus benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Tokoh-tokoh ulama di Indonesia sudah memberikan warning. Kalau 2024 umat Islam gagal, habis sudah. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Myanmar, bisa terjadi di Indonesia. Manakala umat Islam buta politik. Ini benar-benar ini luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 opsi ini ternyata ini Pak, mereka kan sudah pede banget malah. Tapi ternyata ada info intelijen, info A1. Apa? Ternyata mereka menyiapkan jet pribadi.
Kalau nanti akan terjadi betul, kekhawatiran itu akan terjadi, mereka akan meninggalkan Indonesia. Dan ini info A1. Mereka siap dengan jet-jet pribadi. Ini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia, ya kan? Bahkan ada beberapa yang benar-benar ini strategis, tapi nggak usah saya sampaikan karena ini bukan konsumsi publik. Insya Allah kita yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Ulama-ulama seluruh dunia ketika ada istimewa, semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan ulama-ulama di kawasan ASEAN, ulama-ulama Malaysia, Brunei Darussalam, dan ulama-ulama di kawasan ASEAN ini semua meyakini, insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia. Ini mudah-mudahan apa yang doa yang dipanjatkan oleh ulama-ulama seluruh dunia tadi, bahkan juga ulama-ulama ASEAN, bahkan ada seorang Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman di media-media internasional, juga mengabarkan insya Allah 2024 mudah-mudahan umat Islam Indonesia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sungguh ngeri dan sangat berbahaya gimmick politik yang dibungkus dalam bentuk dakwah seperti itu. Demi kepentingan elektoral politik sesaat, ia tega melontarkan fitnah yang sedemikian sadis dan kejam terhadap Presiden Jokowi. Yang membuat kita heran, kenapa aparat keamanan terkesan diam dan melakukan pembiaran terhadap ustadz tukang kompor dan tukang fitnah semacam itu bebas berkeliaran mengumbar tuduhan keji berulang-ulang, bertubi-tubi. Bisakah tuduhan kejinya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan dan menunda pemilu 2024 bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kalau faktanya tahapan dan jadwal pemilu 2024 sudah dirancang melalui peraturan KPU, di mana pemilu serentak bakal berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Bisa jugakah Ustadz ini menunjukkan bukti akurat kalau ada rencana Jokowi dan kroni oligarkinya bakal kabur dari Indonesia apabila gagal mempertahankan kekuasaan? Dan yang bikin kita geleng-geleng kepala, ia sedemikian mudah menyebut telah mendapatkan informasi A1 dari intelijen atas semua fitnah keji yang ia lontarkan. Intelijen mana yang sedemikian mudah menjual info picisan dan murahan seperti itu? Sungguh menyedihkan kalau hanya untuk kepentingan politik elektoral sesaat, seorang ustadz yang seharusnya menyampaikan ceramah yang mencerahkan dan menyejukkan, justru malah mengumbar tuduhan tanpa bukti dan fitnah demi memenangkan bakal capres yang diusungnya. Sebenarnya tidak ada masalah seorang ustadz sekalipun mendukung figur bakal capres tertentu. Namun tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang sangat kotor, vulgar, kasar, dan main fitnah untuk membunuh karakter lawan politik. Bisa jadi ustadz radikal dan intoleran semacam inilah yang pernah disebut-sebut Menko Polhukam Mahfud MD berpotensi merusak impian besar bangsa Indonesia menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi urutan keempat atau kelima ketika Indonesia memasuki usia 1 abad Indonesia Emas 2045. Pernyataan ustadz tukang kompor dan tukang fitnah yang kerap memanipulasi ayat suci sebagai dalih pembenar atas semua tuduhan dan fitnah yang ia lontarkan jelas sangat berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI yang sangat berpotensi memicu terjadinya polarisasi
dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sudah saatnya aparat keamanan bersikap tegas untuk menyeret ustadz pembikin gaduh dan onar ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh kehadiran ustadz yang melakukan praktek politisasi agama untuk kepentingan elektoral politik. Negeri kita yang syarat dengan kebinekaan tidak membutuhkan orang yang menyebut dirinya sebagai ustadz, tetapi ceramahnya syarat dengan tuduhan dan fitnah, syarat dengan ujaran kebencian yang sangat berpotensi memantik emosi dan amarah umat terhadap sesamanya. Kita sangat membutuhkan hadirnya ustadz dan pendakwah yang toleran dan moderat, membangkitkan giroh untuk berfastabilkul khairat, berakhlakul karimah, hingga akhirnya kita senantiasa bisa hidup rukun, guyub, dan damai di tengah-tengah keberagaman dan keberagamaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.